Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta didik semuanya yang sedang berada di rumah. Perkenalkan, nama Bapak Rudi Effendi, SPD. Bapak di sini akan memberikan materi PLS tentang P4. Ya, apa itu P4? P4 adalah pedoman penghayatan pemahaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ya. Tap MPR nomor 2/MPR/1978 menetapkan 36 butir P4. Lalu setelah diamandemen atau diubah pada tahun 2003 berdasarkan Tap MPR nomor 1/MPR/2003 menetapkan 45 butir P4. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butiran yang atau penjelasannya atau butiran yang pertama, 1. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi atau personal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, poin 5. Mengembangkan sikap saling menghormatin, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Peserta didik agak bingung nih bagaimana memahaminya. Sekarang Bapak jelaskan cara sederhananya saja. 1. Sesuai butiran yang pertama tadi, manusia Indonesia percaya akan adanya Sang Pencipta. Dalam artian manusia Indonesia itu tidak ada yang ateis. Sampai sini paham? Lanjut yang kedua, manusia Indonesia
harus saling hormat menghormati antar pemeluk agama serta dalam beribadah. Yang ketiga, dan ini poin yang terpenting, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam sekolah? Kalau tadi hanya penjelasan butir-butirnya, sekarang Bapak akan memberikan contohnya dalam penerapannya sekolah atau pengaplikasian dari P4 yang telah Bapak jelaskan pada sila pertama. 1. Contoh yang sederhana. Ini untuk yang beragama Islam, yaitu ketika panggilan azan sholat, silahkan langsung berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat. Dan untuk yang beragama Kristen, itu sekolah biasanya menyediakan hari pada hari Jumat untuk proses belajar mengajarnya. Yang kedua, nah ini juga penerapannya dalam sekolah. Ketika ada perayaan, contoh Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain, nah, silahkan para peserta didik semua untuk mengikutinya dengan seksama. Yang ketiga, tidak membuat keributan apabila ada kegiatan peribadahan baik di sekolah ataupun di masyarakat. Sampai sini mudah bukan? Next. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir yang pertama. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera atau memilih-milih. Poin yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang ada di bumi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Nah, bagaimana penjelasannya? Butir-butir dari sila kedua, yaitu no rasis. Ini sesuai dengan penjelasan poin pertama. Di mana poin pertama tadi yaitu tanpa membeda-bedakan dari ras, suku, agama. Nah, yang kedua, lanjut, no bullying atau perundungan. Ini biasanya sering banyak terjadi di sekolah-sekolah, terutama sering juga viral di media sosial sampai ke berita nasional. Terutama ini peserta didik Bapak nih yang kadang sudah merasa hebat dirinya padahal tidak tahu apa-apa sama sekali. Yang ketiga, no tawuran. Nah, tawuran mungkin jarang sekali ya untuk di daerah pedalaman, tapi itu tetap dilarang karena tidak sesuai dengan butir-butir dari P4 itu sendiri. Yang keempat, no nongkrong-nongkrong yang tidak jelas atau nongki-nongki lah bahasa anak bapaknya yang sekarang. Ini nongki-nongki banyak nih, terutama pagi hari waktu berangkat pagi dari sekolah, tapi singgah dulu sebentar ke warung atau ke tempat yang lainnya, alasannya nunggu kawan sampai sekolah terlambat. Itu kan tidak mencerminkan sikap dari penjelasan butir-butir P4 itu sendiri. Nah, bagaimana yang mencerminkannya? Yaitu poin nomor 5, gemar bergotong royong bila ada kegiatan guru di sekolah ataupun di masyarakat. 6, mengikuti bansos atau bantuan sosial. Contohnya bila terjadi gempa di suatu daerah, kalian tuh bisa mengikuti kegiatan bantuan sosial, baik dari organisasi kesekolahan yaitu pramuka ataupun OSIS dan lain-lain.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Atau butirannya, 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan sikap rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan bertanah air Indonesia. Next. 4. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 6. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, penjelasannya nggak banyak-banyak nih, cukup satu saja. Terutama buat anak-anak Bapak yang merasa berbadan sehat, berjiwa sehat, bisa mengikuti 1. Bela negara, 2. Paskibraka, 4. Pramuka, dan 5. Organisasi yang lainnya yang ada di sekolah. Sederhana bukan? Next, selanjutnya sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Butir yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini hampir mirip sama ketuhanan. Butir nomor terakhir, ketuhanan Maha Esa. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputin oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam bermusyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Poin yang ketujuh, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Next. Poin yang ke-9, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayain untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, dari sekian banyak penjelasan 9 butir, Bapak sederhanakan sajalah. Yang pertama, ini ketika nanti kalian sudah menjadi peserta didik atau kita sudah kembali sekolah normal, biasanya di kelas-kelas sering mengadakan diskusi, terutama kelas bahasa Indonesia atau kelas sejarah, kelas budaya. Nah, ketika dalam berdiskusi, jangan memaksakan bahwa pendapat kalian sendiri atau pendapat Anda yang paling benar. Yang kedua, ini nanti kalau Ananda sekalian atau peserta didik sekalian, kalau sudah genap umur 17 tahun ke atas, boleh mengikuti pemilu atau pilkada. Sampai sini sederhana bukan? Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butiran pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. Poin yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Lanjut. Poin yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau gaya hidup mewah. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, butiran kedelapan, suka bekerja keras. Yang kesembilan, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Poin yang terakhir atau poin yang ke-10, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, bagaimana penjelasannya? Nggak usah banyak-banyak, Bapak hanya memberikan 2 penjelasan. Artinya peserta didik harus paham apa itu kewajiban dan hak selaku siswa. Kewajiban kalian tentu yang sederhananya adalah membayar SPP, berangkat ke sekolah, belajar dengan serius, dan lain-lainnya. Hak kalian tentu yang pertama adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu tentu yang bermanfaat, dan lain-lain. Yang kedua, ini untuk poin yang nomor 10, yaitu gemar menolong. Contohnya sederhana nih, ketika ada teman ataupun guru yang sedang kesusahan di jalan, apakah itu banyak bocor atau nantinya lepas, ketika kalian lewat bisa menolongnya. Kurang lebih seperti itu yang Bapak sampaikan. Bapak harap mengerti. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugasnya sebanyak 3 buah, dan nanti Bapak akan berikan setelah video ini berakhir.